Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami yang berjudul penerapan jaringan syaraf tiruan untuk memprediksi tingkat pengangguran di Pulau Batam. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan identitas kelompok saya, yaitu ada manajer proyek dan pengusul kami, Bapak Dodi Prima Resda SPD Mkom. Dan anggota kelompok saya, yaitu dengan saya sendiri, Regina Atiamaya Lianti, dan rekan saya ada Miranda, Shalom Anjani, Cici Novia, dan Arista Sitanggang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi proyek kami. Jadi JST itu jaringan syaraf tiruan, algoritmanya adalah adaptasi dari cara kerja otak manusia. Dan selanjutnya alur atau jalan jaringan syaraf tiruan untuk PBL kami. Yang pertama itu pengumpulan data, kedua transformasi data. Jadi data yang telah kita cari itu dalam bentuk desimal. Jadi kita harus mentransformasikan data tersebut biar bisa dikenali oleh sigmoid biner. Selanjutnya itu arsitektur jaringan. Kita harus menentukan output, berapa hiddennya, dan juga berapa inputnya. Selanjutnya fungsi aktivasi. Kita juga harus menentukan fungsi aktivasi sigmoid biner dan identitas. Dan selanjutnya parameter jaringan. Kita harus menentukan parameter jaringan seperti bobot, learning rate, MSV, dan ePODge. Selanjutnya juga ada metode satu lagi yaitu Nguyen Withdraw digunakan untuk mengoptimalisasi bobot sebelum suatu pembelajaran itu dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Shalom Anjani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan capaian proyek yang sudah kami buat, yaitu ini adalah home atau tampilan awal. Untuk masuk ke websitenya, kita harus login terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan loginnya. Setelah kita masukkan user dan password, kita login. Nah, ini fitur dashboard, terdapat fitur data, fitur training, dan fitur riset. Pada fitur data, terdapat lagi fitur upload data dan fitur data list. Pada fitur upload data, bisa kita upload untuk data yang akan kita olah. Selanjutnya, dijelaskan oleh Miranda. Saya akan menjelaskan capaian proyek selanjutnya, itu ada fitur data list. Seperti namanya, di sinilah data yang sudah kita upload sebelumnya bisa dilihat. Selanjutnya, ada fitur training. Di fitur training ini ada parameter, yaitu parameter pembelajaran untuk pelatihan data. Pada parameter ini dibutuhkan untuk melatih data ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya ada pelatihan data. Disinilah training pembelajaran jaringan. Pada pelatihan data ini, data akan dilatih pada sistem kami menggunakan arsitektur 751, yaitu 7 input, 5 hidden, dan 1 output. Selanjutnya, ada fitur di training juga, yaitu daftar data. Semua data-data yang sudah dilatih akan masuk pada fitur daftar data ini. Yang terakhir ada fitur reset. Ketika user ingin menghapus semua data yang ada pada sistem, tinggal masukkan kode reset, maka semua data yang ada pada website akan terhapus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cici. Baik, di sini saya akan menjelaskan histori pelaksanaan proyek. Untuk minggu 1 dengan 4, minggu satunya kami membuat pembahasan judul PBL dengan Manpro. Minggu kedua mempelajari dan memahami konsep JST. Minggu ketiga mempelajari dan memahami konsep JST. Minggu keempat mulai mendesain tampilan home web dan mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan. Untuk minggu 5 sampai dengan 7, minggu 5 yaitu membuat mockup login, mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan. Minggu ke-6 ada membuat fitur upload data, membuat fitur training data, mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan. Untuk minggu ke-7 ada finishing fitur upload data, finishing fitur training data, dan membuat PPT presentasi. Kendala dalam pengerjaan.
Yang pertama ada lumayan sulit dalam memahami konsep jaringan syaraf tiruan dan rumus untuk hasil outputnya. Yang kedua, pengimplementasian rumus kekodingan, dan yang terakhir cukup sulit untuk mencari data-data yang diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arista. Untuk pembagian kerjanya, Regina, Miranda, dan Shalom bertugas untuk membuat desain user interface dan membuat fitur website. Untuk Cici dan Arista bertugas untuk mencari data yang diperlukan. Rencana tahapan selanjutnya yaitu fitur simulasi dan fitur prediksi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.